Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Sorotan lampu di ruang sidang utama Parlemen Nusantara Raya terasa seperti panas matahari di tengah hari. Suara mikrofon yang memantul dari dinding kayu berukir menambah kesan tegang di udara. Di tengah gemuruh tepuk meja dan teriakan anggota parlemen, Kirana Dewantari, Ketua Parlemen, berdiri tegak. Wajahnya datar, tapi matanya tajam seperti baja. Di hadapannya, tumpukan dokumen bersegel merah bertuliskan RUU Penyitaan Aset Publik menunggu untuk disahkan, rancangan undang-undang yang bisa mengubah peta kekuasaan negara itu. Kirana mengetukkan palu 3 kali, memanggil ketertiban, tapi ruangan itu tetap riuh. Beberapa anggota oposisi menudingnya menolak mendengarkan suara rakyat. Di sisi lain, kubu pendukung menyorakinya dengan semangat, meneriakkan kata reformasi yang menggema seperti gema masa lalu. Kirana menatap satu persatu wajah di sekelilingnya, sebagian menunduk, sebagian menatap balik dengan kebencian yang disamarkan oleh senyum politikus. Dari bangku tengah berdiri Kamadirja Mahendra, KDM, tokoh oposisi yang karismatik namun keras kepala. Jas hitamnya rapi, suaranya lantang. RUU ini berbahaya. Katanya, kita semua tahu bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk membungkam lawan politik. Apakah kita ingin membuka pintu tirani dengan dalih keadilan? Suara itu memecah ruangan. Beberapa anggota bersorak setuju, sementara yang lain berteriak menolak. Kirana tidak langsung menjawab. Ia tahu, setiap kata bisa menjadi amunisi politik. Namun akhirnya ia berbicara pelan tapi jelas, yang lebih berbahaya adalah membiarkan korupsi menjadi tradisi. Rakyat sudah menunggu. Kalau bukan kita yang membersihkan negeri ini, siapa lagi? Kalimat itu membuat seisi ruangan hening beberapa detik, sebelum kembali pecah oleh debat yang tak terkendali. Sementara itu, kamera televisi nasional menyorot dari balkon atas. Wartawan berebut posisi, menulis cepat di laptop mereka. Judul-judul berita sudah tersusun di kepala, parlemen terbelah, RUU bayangan picu ledakan politik. Publik di luar gedung menonton dengan napas tertahan. Bagi mereka, ini bukan sekadar undang-undang, ini adalah ujian moral bangsa. Kirana menatap jam di dinding. Waktu terasa berjalan lambat. Ia memutuskan untuk menghentikan rapat sementara. Diskors 10 menit, katanya tegas. Suara palu memantul di seluruh ruangan seperti dentuman pistol yang menandai awal perang. Para anggota berhamburan keluar, membawa amarah dan intrik masing-masing. Di luar gedung, langit Jakarta Timur berwarna kelabu. Hujan rintik mulai turun di atas aspal yang panas. Di balik kaca mobil dinasnya, Kirana menatap langit itu sambil bergumam, badai baru saja dimulai. Ia tahu, setelah palu itu diketuk lagi nanti, tidak akan ada jalan kembali. Malam telah turun di ibu kota, tapi gedung parlemen masih menyala terang. Di ruang kerjanya yang sunyi, Kirana duduk di depan laptop, menatap dokumen rahasia dari Komisi Pemberantasan Finansial Negara. Laporan itu penuh angka, nama, dan tanda tangan. Ia membaca perlahan, setiap nama seperti pisau yang menorehkan luka di nuraninya. Banyak di antara mereka adalah rekan separtainya sendiri, orang-orang yang dulu ia percayai. RUU yang ia dorong bukan sekadar rancangan hukum. Ia tahu, undang-undang ini adalah pedang bermata dua. Bila disahkan, ia bisa membersihkan sistem, tapi juga bisa memicu perang politik besar-besaran. Setiap pasal, setiap kalimat, bisa menghancurkan reputasi atau menyelamatkan keadilan. Ia memijat pelipisnya, merasa berat. Di luar jendela, kilat menyambar langit, seolah mengingatkan bahwa kebenaran selalu datang bersama petir. Sementara itu, di lantai bawah gedung yang sama, KDM sedang bertemu dengan 3 penasihat politiknya. Ruangan itu dipenuhi asap rokok dan aroma kopi pahit. Salah satu penasihatnya berkata dengan nada khawatir, kalau RUU ini lolos, banyak orang kita akan terseret. Ini bukan hanya tentang hukum, tapi kelangsungan partai. KDM hanya diam, menatap meja. Ia sadar, ada kepentingan yang jauh lebih dalam di balik semua ini. KDM bukan orang jahat. Ia hanya takut pada kekacauan yang bisa terjadi jika kekuasaan penyitaan diberikan tanpa pengawasan ketat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Kirana benar-benar tulus, atau sekadar menggunakan idealisme sebagai kedok politik. Aku tidak akan biarkan negeri ini jatuh ke tangan fanatisme moral, katanya akhirnya, menegaskan posisinya. Sebuah pesan muncul di layar ponsel Kirana malam itu, mereka akan menyerangmu dari dalam. Waspada,
Pesan tanpa nama, tapi ia tahu siapa pengirimnya, seorang mantan kolega yang kini bersembunyi setelah menolak suap besar dari salah satu konglomerat. Kirana menatap pesan itu lama, lalu menghapusnya. Ia tidak punya waktu untuk ketakutan. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap kota yang tak pernah tidur. Dari kejauhan, lampu gedung pencakar langit berkilauan seperti mata-mata yang mengawasi. Kalau keadilan harus melawan sistem, katanya pelan, maka biarlah aku jadi peluru pertama. Dan malam itu, di balik gemuruh hujan, sebuah keputusan diambil, keputusan yang akan mengubah hidup semua orang di pemerintahan. 3 hari kemudian, undangan misterius disebarkan ke 12 anggota senior parlemen. Tidak ada logo resmi, hanya tulisan tangan, rapat internal tertutup. Topik, RUU Penyitaan Aset Publik. Pertemuan itu diadakan di ruang bawah tanah gedung parlemen, ruangan yang jarang digunakan sejak era krisis 2 dekade lalu. Dindingnya lembab, cahaya lampu kuning berkelap-kelip. Kirana membuka rapat dengan suara tegas. Ia mempresentasikan isi RUU, menjelaskan mekanisme penyitaan aset tanpa menunggu vonis pengadilan, sistem cepat untuk mencegah pencucian uang lintas negara. Tapi wajah-wajah di hadapannya tampak tidak tertarik. Sebagian menguap, sebagian lagi memainkan ponsel mereka. Ia tahu, banyak di antara mereka sudah mendapat pesan sponsor dari luar gedung. KDM duduk berhadapan dengannya, kedua tangan terlipat di dada. Kirana, katanya dengan nada datar, aku tahu kau punya niat baik. Tapi niat baik tanpa pagar bisa jadi racun. Kau tahu apa artinya memberikan kekuasaan tanpa pengawasan. Kirana menatap balik tanpa gentar. Aku tahu apa artinya membiarkan kejahatan bersembunyi di balik kekuasaan. Dan aku tidak akan jadi bagian dari itu. Ketegangan meningkat. Salah satu anggota berteriak bahwa RUU itu adalah bentuk kudeta terhadap lembaga hukum. Yang lain menuduh Kirana ingin menciptakan rezim baru. Kata-kata, pengkhianat, boneka asing, dan idealis gila, beterbangan di udara. Kirana tetap diam, menunggu semua selesai berteriak. Akhirnya, setelah 2 jam debat tanpa kesimpulan, keputusan diambil. Ketua fraksi tua mengumumkan bahwa RUU itu ditunda tanpa batas waktu. Tidak ditolak, tapi tidak pula dijadwalkan lagi, cara halus untuk membunuh ide tanpa terlihat membunuhnya. Palu diketuk, suara itu terdengar seperti pintu keadilan yang ditutup rapat-rapat. Kirana tidak berkata apapun saat keluar ruangan. Tapi di lorong gelap menuju parkiran bawah tanah, seorang pria berjas abu-abu menghampirinya. Bu Kirana, katanya pelan, kalau ibu ingin RUU itu hidup lagi, ada cara lain. Ia menyerahkan amplop coklat. Di dalamnya, bukan uang, melainkan daftar nama yang terhubung ke rekening gelap luar negeri. Kirana menatap amplop itu lama. Ia tahu, inilah peluru baru. Tapi setiap peluru selalu punya arah pantulannya sendiri. Dari gedung pemerintahan, sebuah kafe tua di tepi Sungai Cili menjadi tempat pertemuan rahasia. Lampunya redup, musik jazz mengalun pelan, dan hanya ada beberapa pengunjung malam itu. Di meja pojok, Aruna Prameswari, seorang jurnalis muda dari media independen, menunggu dengan gugup. Ia membawa flash disk kecil di dalam buku catatan lusuh. Tak lama, asisten pribadi Kirana datang. Aruna menyerahkan flash disk itu tanpa banyak bicara. Di situ ada semua data tentang rekening gelap para pejabat tinggi, katanya pelan. Tapi hati-hati, beberapa nama di situ lebih berbahaya dari yang ibu bayangkan. Asisten itu hanya mengangguk dan pergi tanpa menoleh. Malamnya, di ruang kerjanya, Kirana membuka file itu. Nama-nama yang muncul membuat darahnya dingin. Ada menteri, jenderal, bahkan seorang hakim agung. Semuanya menerima aliran dana dari proyek yang sama, Proyek Langit 2020. Ia menyandarkan diri ke kursi, menutup mata. Sekarang ia tahu, mengapa begitu banyak yang ingin RUU itu mati. Sementara itu, di markas oposisi, KDM menerima laporan intelijen bahwa kebocoran data besar sedang terjadi. Kalau dokumen itu bocor, seluruh parlemen bisa runtuh, kata penasihatnya panik. KDM tidak menjawab. Ia hanya menatap kaca jendela yang memantulkan wajahnya sendiri, lelah, tua, dan penuh keraguan. Kirana memutuskan satu hal malam itu, ia tidak akan lagi bersembunyi di balik prosedur. Ia akan membawa kebenaran itu ke publik, dengan atau tanpa restu parlemen. Ia menelpon Aruna langsung, dan keduanya sepakat bekerja sama. Kita buka semuanya, kata Kirana. Aruna hanya menjawab,
Baik, Bu. Tapi kalau kita gagal, kita hilang. Pukul 2 dini hari, sebuah pesan masuk ke ponsel Kirana, kami tahu kau punya datanya. Waktu habismu 3 hari. Pesan tanpa pengirim. Kirana menatapnya lama, lalu mematikan ponsel. Ia tidak ingin hidup dengan ancaman, hanya dengan tekad. Dan di luar sana, langit mulai terang sedikit demi sedikit. Di ufuk timur, fajar pertama muncul, tapi bagi Kirana, hari baru itu bukan pertanda kedamaian, melainkan awal dari perang paling sunyi dalam sejarah negaranya. Pagi itu, Nusantara Raya dikejutkan oleh berita besar. Semua stasiun televisi menayangkan tajuk yang sama, ketua parlemen diduga terlibat dana asing. Gambar Kirana tersenyum saat sidang terpampang di layar, tapi kali ini dibingkai dengan fitnah. Ia dituduh menerima dana dari lembaga luar negeri untuk meloloskan RUU penyitaan aset publik. Tuduhan itu absurd, tapi disebarkan dengan koordinasi luar biasa cepat. Dalam hitungan jam, reputasi yang ia bangun selama 2 dekade hancur di mata publik. Di media sosial, tagar-tagar Kirana turun mendominasi. Ribuan akun anonim menyerang dengan narasi yang sama, Kirana dianggap pengkhianat negara. Di televisi, pakar politik bayaran berdiskusi tentang ancaman ideologi asing di parlemen. Semuanya tampak seperti operasi propaganda yang sudah dirancang jauh hari. Kirana duduk di ruangannya, memandangi layar yang menayangkan dirinya sendiri, dan berkata lirih, mereka mulai. KDM menonton berita itu dari kantornya. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, bukan kemenangan, tapi kekosongan. Ia tahu Kirana bukan tipe yang bisa dibeli. Ia juga tahu siapa di balik fitnah ini, kelompok bisnis yang selama ini mendanai sebagian besar partai politik besar. Namun untuk berbicara berarti melawan arus partainya sendiri. Ia menutup layar televisi, lalu berkata pada asistennya, diamkan dulu. Tapi kata-katanya terasa pahit. Kirana dipanggil ke Komisi Etik Parlemen 2 hari kemudian. Sidang tertutup, media dilarang masuk. Tuduhan dilontarkan dengan wajah-wajah palsu yang pura-pura netral. Apakah benar Anda menerima transfer dari lembaga luar negeri? Tanya seorang anggota. Kirana menatapnya dengan tenang. Tidak. Tapi saya tahu siapa yang menginginkan Anda menanyakan itu. Ruangan hening. Beberapa orang menunduk, tak berani menatap matanya. Sementara itu, Aruna berusaha menulis klarifikasi di media independennya. Ia mempublikasikan artikel berjudul, Fitnah Terencana di Balik Penundaan RUU Anti Korupsi. Artikel itu bertahan tak sampai 2 jam sebelum situsnya diretas dan seluruh arsipnya dihapus. Aruna bersembunyi malam itu, berpindah rumah setiap 2 jam. Ia sadar, ini bukan lagi perang berita, ini perburuan. Di tengah semua itu, Kirana menerima surat kecil tanpa nama, diselipkan di bawah pintu rumah dinasnya. Isinya hanya satu kalimat, yang mereka takutkan bukan undang-undangnya, tapi kebenaran yang kau pegang. Ia menyimpannya di saku tanpa berkata apa-apa. Dan malam itu, sambil menatap lampu kota yang berkilauan di kejauhan, Kirana tahu satu hal pasti, mereka sudah menyalakan perang, tapi ia akan menyalakan api balasannya. Setelah seminggu tanpa kabar, Kirana memutuskan untuk pergi dari ibu kota. Ia menuju Banyujaya, kampung halamannya di pesisir selatan, tempat masa kecilnya dulu. Di sana, waktu berjalan lebih lambat, angin laut membawa aroma garam dan nostalgia. Di rumah tua berdinding kayu, ia disambut oleh ayahnya, seorang pensiunan guru yang dulu dikenal sebagai aktivis reformasi. Ayahnya menatapnya tanpa banyak bicara. Di meja makan, mereka makan nasi hangat dan sambal terasi seperti dulu. Setelah lama diam, sang ayah berkata pelan, aku lihat berita. Mereka mencorengmu. Kirana hanya mengangguk. Kalau semua orang diam, maka kebusukan akan terus berkuasa, katanya. Ayahnya menghela napas panjang. Ya, tapi kalau kau terlalu berani, mereka akan membunuhmu. Malam itu mereka berbicara lama di teras rumah, di bawah cahaya lampu minyak. Kirana menceritakan semuanya, tekanan, fitnah, dan dokumen yang ia temukan. Ayahnya mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata, dulu aku juga berpikir bisa melawan sistem dari dalam. Tapi sistem punya banyak wajah. Kau tidak bisa meninju kabut. Kirana menatap laut di kejauhan, mendengar debur ombak seperti jawaban yang samar. Keesokan harinya, ia mengunjungi sekolah lamanya. Para guru dan murid menyambutnya dengan antusias. Salah satu murid bertanya polos, Bu Kirana, kenapa orang jujur selalu disalahkan? Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama.
Ia menepuk kepala anak itu dan menjawab, karena kejujuran membuat orang takut, nak. Tapi jangan berhenti jujur. Perjalanan itu mengembalikan semangatnya. Ia sadar bahwa perjuangannya bukan untuk memenangkan pertarungan politik, melainkan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Di perjalanan pulang ke ibu kota, ia menatap pemandangan sawah dari balik jendela mobil dan berkata dalam hati, aku akan mulai lagi, tapi kali ini, dengan cara yang berbeda. Sementara itu, di Jakarta, KDM menerima kabar bahwa Kirana telah kembali. Ia tahu apa artinya, dia tidak menyerah, katanya kepada penasihatnya. Dan kalau dia kembali bertarung, sistem ini akan retak. Namun di balik kata-kata itu, ada rasa hormat yang ia sendiri tak bisa sembunyikan. Kirana tiba di ibu kota malam hari. Di tangannya, ia membawa selembar foto tua, dirinya kecil bersama ayahnya, memegang spanduk bertuliskan, keadilan untuk semua. Ia menatap foto itu lama, lalu tersenyum tipis. Sudah saatnya aku menepati janji anak kecil di foto ini, bisiknya. Langit ibu kota malam itu gelap tanpa bintang. Aruna duduk di ruang kerjanya yang remang, mencoba memulihkan data dari server yang diretas. Tangannya gemetar di atas keyboard, tapi matanya tajam, fokus. Setelah berjam-jam, layar menampilkan folder baru dengan nama samar, Langit 2020 garis bawah arsip. Ia membukanya, dan di dalamnya, ada file besar berisi bukti transaksi ke rekening luar negeri milik beberapa pejabat tinggi. Ia langsung mengirim file itu ke Kirana melalui jalur aman. Ketika Kirana membuka file tersebut, jantungnya berdetak cepat. Ia melihat tanda tangan digital. Seorang pejabat tinggi pemerintah dan memo internal yang menyebut pengamanan proyek infrastruktur fiktif. Semuanya terhubung, dan itulah alasan sesungguhnya mengapa RUU penyitaan aset publik ditentang keras. Kirana menatap layar lama, lalu menelpon Aruna. Ini lebih besar dari dugaan kita, katanya. Kalau data ini benar, seluruh fondasi kekuasaan bisa runtuh. Aruna terdiam sejenak sebelum menjawab, maka biarlah runtuh, Bu. Selama rakyat tahu siapa yang menjual masa depan mereka. Tapi mereka tahu bahaya yang menanti. Kirana segera mengamankan salinan file itu di beberapa tempat, sementara Aruna menyiapkan laporan investigasi untuk dipublikasikan serentak di media independen. Mereka memutuskan melakukannya minggu depan, waktu yang cukup untuk menyiapkan bukti dan strategi perlindungan hukum. Tengah malam, Kirana duduk sendirian di balkon rumah dinasnya, menatap jalan sepi. Ia berpikir tentang KDM, tentang bagaimana dua orang yang dulu bertarung di ruang sidang kini berada di jalur yang berbeda menuju tujuan yang sama. Dalam hatinya, ia tahu, cepat atau lambat KDM juga harus memilih sisi. Ia pun mengirim pesan singkat, Dirja, aku tidak ingin menjatuhkanmu. Aku hanya ingin menjatuhkan sistem yang korup. Tak lama kemudian, balasan masuk, kalau kau benar-benar ingin itu, kita perlu cara yang tidak membakar negeri. Kirana tersenyum tipis. Mungkin, gumamnya, tapi kadang api dibutuhkan untuk menerangi jalan. Dan di bawah langit gelap tanpa bulan, dua musuh lama mulai bersekutu diam-diam. Sebuah aliansi bayangan lahir, bukan karena kepercayaan, tapi karena keputusasaan bersama terhadap kebusukan yang sama. Pertemuan itu terjadi di ruang bawah tanah gedung parlemen lama, tempat di mana sejarah kelam negara itu dulu disembunyikan. Dindingnya dingin, berlumut, dan hanya diterangi lampu portable kecil. Di sana, Kirana, KDM, dan Aruna duduk mengelilingi meja besi tua. Tidak ada protokol, tidak ada asisten, hanya tiga orang yang tahu betapa rapuhnya negeri ini. Kirana menjelaskan rencananya. Kita tidak bisa menunggu hukum bekerja, katanya. Sistem ini terlalu dalam korupsinya. Satu-satunya cara adalah membuat rakyat tahu semuanya. Aruna menunjukkan peta jaringan media yang masih bebas dari kontrol oligarki. Kita sebarkan laporan ini ke semuanya secara serentak, katanya. Kalau satu diserang, yang lain sudah menyiarkan. KDM mengangguk pelan. Tapi kita butuh legalitas agar mereka tidak bisa memutarbalikkan fakta, katanya. Ia menawarkan untuk menggunakan posisinya di Komisi Hukum sebagai penghubung ke kejaksaan. Meskipun ia tahu langkah itu bisa menghancurkan karir politiknya, ia tetap berkata, lebih baik karirku hancur daripada negara ini. Mereka menyusun rencana dengan cermat. Dalam 5 hari, semua bukti akan disebar ke publik dan lembaga hukum. Aruna akan memimpin distribusi data ke jurnalis independen, Kirana akan membuat pernyataan resmi di parlemen, dan KDM akan menyerahkan laporan ke Kejaksaan Agung. Semuanya harus terjadi bersamaan,
agar tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun di luar ruangan itu, bahaya sudah mengintai. Salah satu penjaga lama yang melihat mereka masuk diam-diam mengirim pesan ke atasannya. Dalam waktu 2 jam, kabar itu sudah sampai ke telinga kelompok bisnis yang ingin menggagalkan RUU. Kalau benar mereka mau buka semua, hentikan sekarang, kata seorang Taipan tua di telepon, nadanya dingin. Malam itu, mobil Kirana diikuti oleh kendaraan tak dikenal. Aruna menerima pesan ancaman dengan foto dirinya diambil diam-diam di kafe. Dan KDM menemukan 2 pria tak dikenal berdiri di depan rumahnya, mengaku hanya mencari alamat. Semua tanda menunjukkan mereka sedang diawasi. Namun ketiganya tidak berhenti. Kita tidak lagi berjuang untuk menang, kata Kirana di akhir pertemuan. Kita berjuang agar kebenaran tidak terkubur. Jika besok pagi aku hilang, pastikan data itu tetap sampai ke rakyat. Dan mereka bertiga berjabat tangan, sumpah senyap yang lebih kuat dari kontrak apapun. Hari Senin pagi, pukul 7, seluruh media independen di Nusantara Raya menayangkan berita yang sama. Skandal proyek Langit 2020 terbongkar, dana miliaran rupiah mengalir ke pejabat tinggi. Dalam waktu 1 jam, berita itu menyebar ke seluruh negeri. Rakyat turun ke jalan, membawa poster bertuliskan, "Kembalikan uang kami." Kirana melangkah ke podium parlemen dengan wajah tenang. Di hadapannya, kamera dari seluruh media besar merekam setiap gerakannya. Hari ini, katanya, kita tidak lagi berbicara soal politik. Kita bicara soal dosa yang selama ini kita biarkan. Ia menyerahkan dokumen asli ke Jaksa Agung yang datang langsung ke sidang terbuka. KDM berdiri di belakangnya, menatap ruangan dengan campuran rasa lega dan takut. Ketika tiba gilirannya bicara, ia berkata lantang, "RUU penyitaan." Malam itu, gedung parlemen dijaga 2 kali lipat lebih ketat dari biasanya. Setelah pidato Kirana mengguncang negeri, ancaman datang dari segala arah, surat misterius, panggilan gelap, bahkan upaya sabotase di jaringan data pemerintah. Namun Kirana tetap hadir di ruangannya hingga lewat tengah malam, menelusuri berkas laporan investigasi sambil mendengarkan hujan menetes di luar jendela. Ia tahu badai belum usai, ia baru menyalakannya. Di meja depannya, foto-foto hasil penyelidikan terpajang, wajah-wajah pejabat yang dulu ia hormati, kini menjadi tersangka dalam skema besar pencucian uang negara. Mereka tidak akan diam, gumamnya. Tapi aku juga tidak akan mundur. Di waktu yang sama, di sudut kota, sebuah pertemuan gelap berlangsung di restoran mewah yang sudah ditutup sejak sore. 4 pria berpakaian rapi duduk melingkar, di antaranya Dharma Setia, menteri lama yang dulu menjadi mentor KDM dan kini merasa posisinya terancam. Kirana Dewantari telah melewati batas, katanya pelan sambil menyalakan cerutu. Kalau dia terus bicara, semua nama kita akan muncul dalam laporan itu. Seorang pria lain, dari dunia bisnis, mencondongkan tubuhnya. Kita bisa bungkam dia tanpa harus menumpahkan darah. Ruangan hening sejenak, lalu Dharma Setia menatap mereka satu persatu. Tidak, sudah terlalu banyak yang ia tahu. Tidak ada jalan tengah kali ini. Pagi berikutnya, Kirana menerima panggilan darurat dari Kepala Keamanan Parlemen. Kami menemukan jejak peretasan di jaringan internal, Bu. Semua data RUU dan investigasi bocor sebagian. Kirana menatap layar, melihat file-file rahasia tersebar di forum daring anonim. Namun anehnya, kebocoran itu tidak sepenuhnya merugikannya. Data yang tersebar justru menyingkap nama-nama besar, termasuk beberapa sekutu lama yang kini mencoba menjauh. Mereka ingin membuatku tampak tidak terkendali, katanya lirih pada Aruna. Tapi kadang, kebenaran yang liar justru bekerja untuk kita. Aruna hanya mengangguk, menahan cemas. Ia tahu lawan mereka bukan lagi politisi, tapi seluruh jaringan kekuasaan lama yang bersatu untuk bertahan hidup. Sementara itu, Kama Dirja Mahendra kembali ke kantor lamanya, setelah berminggu-minggu menjauh dari sorotan. Wartawan mengepung, bertanya apakah ia masih mendukung Kirana atau berbalik menjadi oposisi. Dengan nada datar, KDM menjawab, "Saya mendukung hukum, bukan orang." Kalimat itu sengaja ambigu, dan langsung menjadi headline nasional. Namun di balik layar, ia mengirim pesan singkat pada Kirana, "Aku tidak bisa lagi melindungimu secara politik. Tapi aku akan pastikan mereka tidak menyentuhmu secara fisik." Kirana membaca pesan itu tanpa membalas. Ia tahu KDM masih peduli, tapi dunia tempat mereka berdiri kini terlalu rapuh untuk disatukan kembali. Sore menjelang malam,
Sebuah insiden kecil terjadi, mobil dinas Kirana kehilangan kendali di jalan tol menuju kompleks parlemen. Sopirnya luka ringan, tapi Kirana selamat karena kebetulan duduk di sisi berlawanan dari titik tabrakan. Polisi menyebutnya kecelakaan biasa, tapi insting Aruna berkata lain. Remnya dipotong, katanya setelah melihat laporan bengkel. Kirana menatap kosong keluar jendela rumah sakit, mendengarkan denyut pelan di kepalanya. Kalau mereka ingin membuatku takut, katanya dengan suara rendah, mereka lupa aku sudah lama hidup dalam ketakutan. Aku hanya berhenti tunduk padanya. Di malam yang sama, di layar televisi nasional, muncul breaking news, RUU penyitaan aset publik ditunda kembali karena protes dari fraksi oposisi. Di balik layar, keputusan itu adalah hasil lobi-lobi rahasia, tekanan bisnis, dan ancaman ekonomi terhadap pemerintah. Kirana menatap layar itu dengan mata basah. Semua kerja kerasnya seolah sia-sia. Tapi sebelum ia tenggelam dalam keputusasaan, Aruna menunjukkan pesan baru yang masuk dari sumber anonim, ada file yang tidak mereka temukan. Ada saksi yang siap bicara, tapi dia hanya percaya pada Kirana Dewantari. Kirana membaca pesan itu berulang kali. Sebuah titik cahaya kecil muncul di tengah malam panjang. Ia berdiri, mengganti pakaiannya, dan berkata pada Aruna, siapkan mobil. Kalau ini jebakan, biarlah aku mengetahuinya sendiri. Aruna terkejut, tapi tak membantah. Di matanya, Kirana tampak bukan lagi sekadar politisi. Ia sudah menjadi sesuatu yang lain, simbol dari perlawanan yang tak bisa dipadamkan. Di luar, hujan mulai reda. Lampu-lampu kota menyala, menandai dimulainya babak baru perang yang lebih senyap, perang antara mereka yang ingin melupakan dosa, dan mereka